Kisru donasi Agus Salim tidak hanya berdampak pada pihak Agus, Novi, Denny Sumargo, dan donatur saja, tapi juga internal Novi sendiri. Usai Brian Praneda memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo yang mengaku baru ditunjuk jadi kuasa hukum oleh Novi akhirnya juga mengundurkan diri. Keputusan Firdaus Oiwobo untuk mundur tentu menambah panjang daftar kuasa hukum yang meninggalkan Novi di tengah konflik kasus donasi Agus. Tapi Novi justru membantah pernyataan Firdaus tersebut. Benarkah Novi menyatakan kalau Firdaus bukanlah kuasa hukumnya? Dan benarkah karena Firdaus bukanlah kuasa hukumnya, Novi pun dibuat bingung dengan pernyataan Firdaus yang mengundurkan diri tersebut. Lantas, seperti apa duduk masalahnya hingga Firdaus mengaku bahwa dirinya adalah kuasa hukum Novi hingga memutuskan untuk mengundurkan diri? Lalu, bagaimana dengan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang? Benarkah Novi pun ingin menjadikannya sebagai kuasa hukumnya? Sementara itu, benarkah Novi kini merasa lega karena adanya perdamaian antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas? Dan akankah Novi pun berdamai dengan Agus serta bersedia untuk mengikuti arahan Kemensos untuk fokus pada pengobatan mata Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kisru donasi mata Agus, diketahui ada beberapa orang yang masuk ke dalam tim kuasa hukum Novi. Dan sebelumnya, Firdaus Oiwobo sempat mengaku sebagai kuasa hukum Novi. Namun, mengaku baru ditunjuk Novi sebagai kuasa hukumnya, Firdaus pun malah resmi mengumumkan untuk pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum Novi sejak Rabu 4 Desember lalu. Ia pun mengungkap alasan pengunduran dirinya karena Novi sudah melanggar syarat yang ia sampaikan kepada Novi. Firdaus mengaku jika sejak awal ia tidak berniat untuk bergabung menjadi kuasa hukum Novi. Pasalnya, dalam pandangan Firdaus, kisru donasi 1,5 miliar rupiah ini adalah sebuah kasus yang receh. Selang beberapa waktu, Novi pun justru sempat menawarkan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang untuk bergabung menjadi kuasa hukumnya. Hingga Firdaus pun terkejut dan memilih untuk mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan syarat yang ia berikan. Tapi, pernyataan Firdaus yang mengaku sebagai kuasa hukum Novi lalu mengundurkan diri justru membuat Novi terkejut. Karena sejak awal, Novi pun tidak pernah memberikan surat kuasa pada Firdaus untuk menjadi kuasa hukumnya. Ia pun hanya bertemu satu kali dengan Firdaus dan saat itu dikenalkan oleh Pablo Benua. Karena itu, Novi pun bingung karena Firdaus malah mengumumkan pengunduran dirinya. Sedangkan dengan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, ia pun hanya berkonsultasi hukum dan belum secara resmi menjadi tim kuasa hukumnya. Kepada yang terhormat awak media di seluruh Indonesia, pengumuman pengunduran diri Dr. Kadet Firdaus Oiwobo SHMH CFL CAC CMK mulai hari Rabu tanggal 4 November 2004 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Prativi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Aku juga bingung ya, ada statement seperti itu. Terus jadi nanti seolah-olah ini jaringan ke publik, saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas, ini saya mengklarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya
ada statement terkait itu saya juga kaget. Dan pada saat kita datang ke Dirjen Polriki itu hanya konsultasi gitu, kita silaturahmi, kita datang seperti itu. Belum lagi semenjak ketemu satu kali itu. Kita diketemukan sama Bang Pablo. Iya, kita ketemu dengan Bang Pablo tadinya. Cuman Bang Pablo izin, ada tamunya beliau, dan ya udah karena memang lagi di sana ya udah. Jadi nggak ada poin di mana kita mengajukan atau kita memberikan permohonan atau permintaan, itu nggak ada sama sekali. Boleh ada saksinya di sana, beberapa orang juga boleh ditanyakan seperti itu. Sementara itu, untuk perdamaian yang sudah tercapai, Novi sendiri mengaku lega. Ia pun juga mengaku tidak kaget dengan perdamaian yang telah terjadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Novi pun juga berharap pada akhirnya semua yang terbaik bisa diselesaikan secara baik-baik, seperti yang ia ungkap sejak awal. Dan ia pun akan mengikuti arahan dari Kemensos ke depannya seperti apa. Dan jika masalah ini kelar, Novi pun juga berniat akan menjalankan ibadah umroh karena sudah tercancel 2 kali akibat kisruhnya donasi ini. Alhamdulillah, itu kan yang selama ini kita inginkan kan, perdamaian. Apa juga kita mencari masalah, nggak akan ada titik temunya. Ya, dengan adanya kemarin perdamaian Bang Densu dan FA, itu adalah langkah yang sangat baik semuanya. Nggak kaget sih, sebelumnya juga Bang Densu sudah komunikasi gitu. Aku sih cuma menyampaikan yang terbaik aja lah, kita selesaikan baik-baik. Terus emang saya mau juga damai dari awal, dan alhamdulillah sudah ada jalan. Banget, ini udah berjalan 2 bulan setengah. Saya itu jujur mau berangkat umroh, ini tercancel udah 2 kali. Insya Allah kalau ini udah selesai, saya mau ibadah. Kita ikutin arahan dari Kemensos, dari Gusmen dan juga Pak Wamen. Jadi kita ikutin aja proses seperti apa. Yang jelas yang terbaik untuk semua pihak, itulah jawabannya. Siap. Ketemu lagi. Siap. Oke. Mungkin bisa dibilang ini babak akhir dari kisruh donasi. Semoga babak akhir. Semoga ya. Gitu. Karena Kita berharap ya. Karena kita juga kan nggak mau ada drama lagi. Nggak mau ada drama lagi. Sementara itu, menurut Gary sebagai tim dari Novi, terkait laporan pihak lain ke Novi, jika memang ada itikat baik untuk dicabut, maka segeralah dicabut. Kalaupun tidak dicabut dan jika pengobatan selesai, berarti sudah selesai juga semuanya. Sedangkan terkait beberapa tudingan yang diarahkan kepada Novi, khususnya untuk kasus di luar kisruh donasi, Novi pun tetap akan melanjutkannya ke langkah hukum. Apalagi tudingan dari orang-orang tersebut sudah mencemarkan nama baiknya. Novi pun melakukannya karena tudingan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Terkait laporan-laporan pihak-pihak lain ke Teteh gitu kan, kalau memang ada itikat baik dicabut ya segeralah cabut gitu kan. Tapi kalaupun toh tidak dicabut, itu kan kalau menurut kita di sini semua terkait dengan polemik donasi. Kalau polemik donasinya sudah selesai, diputuskan untuk pengobatan dan sisanya untuk pertimbangan manfaat yang lain, berarti kan selesai tuh. Nggak ada lagi namanya pemerasan, apa yang diperas, apalagi yang digelapkan, apalagi yang ditipu-tipu tadi. Ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Ya, contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Kita pasti akan menangkap. Seperti itu. Sementara itu, Yusuf Hamka mengaku senang dengan adanya perdamaian antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Yusuf Hamka juga menghimbau kepada semua pihak untuk bisa menurunkan tensinya, karena dalam waktu dekat, Menteri Sosial juga akan kembali mempertemukan semua pihak untuk berembuk. Pertemuan pun dilakukan usai Denny Sumargo kembali dari luar negeri. Dan nantinya, dalam pertemuan akan berembuk untuk mencari solusi terbaik untuk menolong pengobatan mata Agus. Yusuf Hamka pun juga berharap jangan sampai adanya kasus ini kesetiakawanan sosial pun menjadi pudar, tapi justru harus membuat kesetiakawanan sosial ini bangkit ke seluruh pelosok negeri ini.
sudah adem, jangan dipanasin lagi. Dan teman-teman yang berkaitan dengan ini semua, cerdik pandai Tuan Guru, saya mohon atas nama saya pribadi dan teman-teman yang lain, dan apa arahan dari Pak Kemensos, semua cooling down. Nanti minggu depan kita akan duduk berembuk bersama mencari formulasinya apa yang paling tepat, karena jangan sampai kejadian ini membuat kesetiakawanan sosial yang sudah ada menjadi pudar. Kita harus bangkitkan terus kesetiakawanan sosial sehingga ini bisa bermanfaat buat negeri. Saya bilang di depan Gus Menteri, semuanya nggak ada yang salah, tapi semuanya harus saling memaafkan. Kalau dibilang ada yang salah, nanti semua salah benar, kita susah, kita bukan hakim yang adil. Nah, oleh sebab itu, begitu saya bilang begitu, semua cair. Dan saya juga bilang bahwa semua kita anak bangsa, kita akan ke depan. Kita nggak tahu, dulu waktu Adinda Farhat ada menuntut dengan Adinda Ahmad Dhani, saya juga yang mendamaikan. Saya bilang, Farhat, coba lu lihat, belajar dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani diam tapi pasti dia jadi anggota yang mulia parlemen. Ya kan? Kamu juga bisa, tapi kamu suka jahil, saya bilang nih. Ya kan? Farhat tidak jahat, ya kan? Tapi jahil. Nah, kejahilan dia ditanggapi orang serius. Gitu kan, nah, makanya akhirnya kemarin semua bagus, saling memaafkan, baik Farhat, baik Densu, semua saling minta maaf. Minggu depan kali ya, setelah Densu kembali dari luar negeri, jadi akan duduk kembali. Tapi mudah-mudahan bolanya langsung di teman-teman semua, sebab Densu akan mengajak teman-temannya untuk cooling down, Farhat mengajak teman-temannya juga cooling down semua. Jadi ya kita harapkan semuanya akan sejuk kembali. Jika Novi akan mengambil langkah hukum di luar kasus donasi Agus, khususnya terhadap orang-orang yang sudah mencemarkan nama baiknya, maka Alvin Lim pun tetap melanjutkan somasinya kepada Novi. Lalu, masalah apakah yang dituntut oleh Alvin Lim dari Novi? Benarkah karena Novi sudah dianggap menyebarkan berita hoax di media sosial? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kasus donasi Agus yang sudah ada titik terang dengan perdamaian Farhat Abbas dan Denny Sumargo, Alvin Lim pun menegaskan urusan Farhat terkait pengembalian dana Agus memang sudah mau selesai. Namun, bagi Alvin Lim belum selesai, karena saat ini ia pun tengah memperjuangkan dunia media sosial yang bersih. Maka dari itu, ia pun sudah menghubungi Kapolri dan siap untuk menindak siapapun yang menyebarkan ujaran kebencian kepada disabilitas, termasuk kepada Novi. Jadi, perkara somasi yang dilayangkan Alvin terhadap Novi adalah masalah yang berbeda di luar kasus donasi untuk Agus. Dan jika selama seminggu tidak ada permintaan maaf dari pihak Novi, maka Alvin Lim pun akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Nah, kalau saya lihat urusan Bang Farhat memang udah mau selesai ya. Jadi maksudnya memang dari awal Bang Farhat ini mengupayakan adanya pengembalian dana Agus, karena memang yang diperjuangkan oleh Bang Farhat ke situ dengan laporan polisi juga di Polda. Beda dengan saya. Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabar Eskrim dan Kadipropam untuk ditindaklanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar
dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan, tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Sementara itu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menegaskan pengobatan mata Agus harus diutamakan. Dan benarkah kini kondisi Agus semakin memprihatinkan? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kisru donasi 1,5 miliar untuk Agus yang berkepanjangan memang membuat Agus tidak bisa segera melakukan tindakan buat kesembuhan matanya. Di satu sisi, kisru ini pun menyita waktu, tenaga dan juga pikirannya. Sehingga kondisi Agus saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini pun diungkap oleh Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Ia pun merasa kasihan dan juga prihatin melihat kondisi Agus pada saat ini. Apalagi setelah Agus sudah meminta maaf kepada publik, membuat Ricky Sitohang ingin kasus ini bisa selesai secara baik-baik dan tetap berfokus kepada pengobatan mata Agus yang kondisinya pun sudah semakin kronis tersebut. Tadi Agus sudah meminta maaf pada publik melalui media, ketidaktahuan saya dan nggak ngerti, saya dengan posisi mata saya ini, saya kan nggak tahu yang terjadi. Mereka sudah minta maaf, ya sudahlah. Walaupun kita dongkol, saya juga dongkol dulu. Tapi dengan melihat dia itu minta maaf, saya minta maaf pada publik. Dia minta maaf. Sampaikan tadi, saya perlu juga tadi ya. Memang kondisi matanya memang sudah sangat kronis memangnya. Memang memprihatinkan, matanya sudah mengecil gitu. Tertutup, udah ya kecil kemungkinan ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan kondisi yang memprihatinkan itu kita sedih juga. Sudahlah, kita akhirilah peristiwa ini, kita akhiri, pertempuran kita akhiri, permasalahan kita akhiri, mari kita ke era baru. Nanti lama-lama gitu-gitu kasihan juga Agusnya gitu loh. Tadi makanya Agus sudah memohon maaf kepada seluruh media, seluruh publik melalui media. Ya sudahlah, dimaafkan lah gitu loh. Nah sekarang kita fokus mendoakan Agus cepat sembuh dan uang itu bisa difokuskan untuk mengobati matanya. Kalau memang sudah bisa berjalan dengan baik, ya alhamdulillah, puji Tuhan ya. Sudah clear semua. Jangan lagi digesek ke sana, gesek ke sini lagi. Kalau ada lagi setelah peristiwa malam ini masih ada mencoba menggesek ke sana, berarti itu provokator. Harusnya sama-sama mendukung, selesaikan masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.